Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menerangkan tentang menerapkan Al-Qoliyatul Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kata Al-Qoliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Qoliyatu dan Al-Khamsah. Al-Qoliyati artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi Al-Qoliyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. 5 prinsip dasar hukum Islam tersebut yaitu menjaga agama, hifznu al-din, menjaga jiwa, hifznu al-nafs, menjaga akal, hifznu al-aql, menjaga keturunan, hifznu al-nas, dan menjaga harta, hifznu al-mal. Cara yang dapat ditempuh untuk menjaga Al-Qoliyatul Al-Khamsah. Yang pertama, dari segi adanya min nahiyatil al-wujud, yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Yang kedua, dari segi tidak ada min nahiyatil al-adam, yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Urutan Al-Qoliyatul Al-Khamsah yang pertama, Imam Syatibi selalu mengutamakan dua prinsip pertama, yaitu agama dan jiwa. Namun, untuk 3 prinsip lainnya, beliau kadang mendahulukan akal, keturunan, dan harta. 2. Imam Zakarsi, urutannya adalah jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Beliau mengedepankan keselamatan jiwa dan pemeliharaan harta lebih awal daripada agama dan akal. Yang ketiga adalah Imam Al-Midi, urutannya yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Pendapat ini mendahulukan akal dan keturunan di atas harta karena peran akal penting untuk memahami syariat. Yang keempat adalah Imam Qarafi, urutannya yaitu jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta. Beliau yang mengutamakan keselamatan jiwa karena merupakan kebutuhan paling mendasar, bahkan sebelum agama. Dan urutan kelima, Imam Ghazali, urutannya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendapat ini menjadi urutan yang paling banyak diikuti oleh ulama fikih setelahnya, karena dinilai paling profesional dalam menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Macam-macam Al-Qoliyatul Al-Khamsah. Yang pertama, memelihara agama, al-din. Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia. Yang kedua, memelihara jiwa, al-nafs. Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, memelihara akal, al-aql. Akal adalah sebuah nikmat yang agung Allah SWT, memberikan akal kepada manusia untuk membedakan dengan makhluk lainnya. Yang keempat, memelihara keturunan, al-nas. Syariat Islam menganjurkan pernikahan sebagai upaya menghindari zina. Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Yang kelima, memelihara harta, al-mal. Islam mewajibkan umatnya untuk mendapatkan harta secara halal. Adapun dalam pemanfaatan harta, Islam memperbolehkan melakukan muamalah dengan cara jual beli, sewa, dan sebagainya. Cara menjaga Al-Qoliyatul Al-Khamsah. 1. Menjaga agama. Menjaga agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Menjaga agama dalam peringkat primer al-daruriyah seperti kewajiban melakukan 5 rukun Islam, yaitu syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, dan melakukan haji bagi orang yang mampu. B. Menjaga agama dalam peringkat sekunder al-hajiyah seperti melaksanakan sholat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam bepergian musafir. C. Menjaga agama dalam peringkat al-tahnisiniyah seperti menuntut aurat baik di dalam maupun di luar sholat serta membersihkan badan, pakaian, dan tempat. 2. Menjaga jiwa. Menjaga jiwa berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Pemelihara dan menjaga jiwa dalam peringkat daruriyah seperti memenuhi kebutuhan berupa makanan untuk mempertahankan hidup. B. Menjaga jiwa dalam peringkat sekunder al-hajiyah seperti dibolehkan berburu dan mengonsumsi makanan yang lezat dan halal. C. Menjaga jiwa dalam peringkat al-tahnisiniyah seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan. 3. Menjaga akal.
Menjaga akal berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Memelihara menjaga akal dalam peringkat primer al-daruriyah seperti diharamkan mengonsumsi minuman keras al-khamar apabila ketentuan ini tidak diindahkan akan berakibat terancamnya eksistensi akal. B. Menjaga akal dalam peringkat sekunder al-hajiyah seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. C. Menjaga akal dalam peringkat al-tanisiyah seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. 4. Menjaga keturunan berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Menjaga keturunan dalam peringkat premier al-daruriyah seperti disyariatkannya nikah dan diharamkannya berzina. B. Menjaga keturunan dalam peringkat sekunder al-hajiyah seperti ditetapkannya ketentuan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikannya hak talak padanya. C. Menjaga keturunan dalam peringkat al-tasiyah seperti disyariatkannya khotibah atau walimah dalam pernikahan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. 5. Menjaga harta berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Menjaga harta dalam peringkat premier al-daruriyah seperti disyariatkannya tata cara pemilihan harta dan diharamkannya atau dilarang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak halal. B. Menjaga harta dalam peringkat sekunder al-hajiyah seperti disyariatkannya jual beli dengan cara saham baru al-aslim. C. Menjaga harta dalam peringkat al-tansiyah seperti adanya ketentuan yang jelas dalam berakad untuk menghindari salah paham antar pihak yang berakad. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quliyatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, maslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan, mafsadat. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.